Kasih Bu. Yes, tentu saja yang pertama pemilihan moda transportasi. Betul. Apalagi deep dive lagi, lebih dalam lagi. Apa? Ada yang masih ingat? Karena kita bicara konteksnya adalah perdagangan internasional, artinya eh, konteks perpindahan barangnya atau transportasinya adalah melewati batas negara atau antar negara. Itu ya. Nah, dalam konteks transportasi distribusi, apa konsekuensi yang timbul dari perdagangan antar negara tadi? Yuk, apa? Bagaimana sebuah barang bisa transfer dari point of origin, lokasi awal, sampai ke point of destination, lokasi tujuan akhir yang berbeda negara, berbeda benua, gitu ya. Bagaimana dia bisa berpindah secara teknis memang diangkut ya, secara fisik, tapi bagaimana dengan hal-hal lainnya? Ingat nggak apa yang harus disiapkan, apa yang harus ada ketika kita melakukan transportasi dan distribusi? Dokumen-dokumen, Bu. Pengurusan dokumen. Pintarnya. Tadi kalau merujuk ke yang disampaikan Syam tadi pemilihan moda transportasi ya Syam. Terus kemudian Adiga menyampaikan dokumen yang harus disiapkan. Nah, sekarang kita kaitkan nih dua dua terminologi tadi, moda transportasi dan dokumen. Ada korelasinya nggak di dua ini? Dokumen dan moda transportasi. Kalau moda transportasi laut, berarti apa saja yang harus disiapkan dokumennya? Apa yang membedakan kalau dia diangkut dengan air freight misalnya? Apa yang harus, bagaimana dengan dokumennya? Yuk, come on. Apa yang membedakan sea freight dan air freight dan road atau rail? Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh forwarder atau carrier untuk bisa mengangkut barangnya melintasi batas negara, antar benua, dan seterusnya dengan moda transportasi yang dipilih. Incoterms Bu. Syam, Syam, sorry gak dengar. Incoterms Bu. Oh, Incoterms ya lebih dalam lagi ngomongnya. Enggak, saya belum ke sana. Saya bilang apa yang harus disiapkan, dokumen apa saja yang harus disiapkan ketika kita melakukan aktivitas transportasi dan distribusi. Ada yang masih ingat nggak? Kalau air freight, apa yang dokumen yang spesifik ada dan harus disiapkan kalau pengangkutan air freight. Kalau sea freight, Email Bu. yes, pinter Maulida. RW Bill, betul ya. Terus apa lagi dokumen yang lain yang harus disiapkan? Bill of lading Bu. BL, apa isinya BL? Apalagi, apa informasi yang ada di BL? Nama sama alamat penerima, nama pengirim. Terus Zakia, ada Zakia. pihak Oh, nama penerima, pengirim, eh, ini. pihak yang bisa dihubungi saat barang tiba, terus nama kapalnya, terus Oke. pelabuhannya juga. Itu sih Bu Shipping singkatnya. number-nya, port of origin, port of destination-nya. Terus apa lagi? Jumlahnya Bu sama jenis barangnya. Jumlah informasi jenis barangnya. Oke, itu tadi BL. Apalagi dokumen lain yang perlu disiapkan? Certificate of origin Bu. Siap? Certificate Certificate of Origin, yes, COO. Fungsinya apa tuh? untuk mengetahui asal barang dari mana Bu. Oke, kalau sudah tahu asal barang dari mana, apa dampaknya terhadap aktivitas perdagangan internasional? Nah, ada nih, Certificate of Origin asalnya dari Indonesia, mau dikirim ke Amerika. Apa dampak dari punya COO itu terhadap aktivitas perdagangan internasional?
Ayo, yang lagi rame sekarang nih, dihubungkan sama itu tuh. Tarif, Bu. Ah, pinter. Kalau dari Indonesia tarifnya berapa? 32% ya, Bu. Kalau dari Singapura? Dari Singapura berapa persen? Coba tarif ke barang ke Amerika dari Singapura versus dari ke Amerika. Indonesia masuk ke Amerika 32%, Singapura ke Amerika masuk berapa persen? 10%, Bu. Berapa? 10%. 10%. Jadi gimana strateginya? Dikirim ke Singapura dulu, Bu, baru ke Amerika. Pintar. Bukan saya yang bilang ya. Yang bilang siapa? Barangnya itu dari let's say dari Batam gitu ya, atau dari mana Kalimantan gitu. Tapi di repackaging di negara dengan tarif yang lebih rendah supaya kuota ekspornya juga tetap tinggi. Nah, itulah ya apa namanya geopolitik dari aktivitas perdagangan internasional. Ada yang lebih tinggi dari Indonesia? 32%. Siapa yang lebih tinggi? Coba dicari tarifnya. Laos dan Myanmar itu ada di 40%, Bu. Oh, lebih tinggi dari kita ya. Tapi sayangnya mereka lebih dekat ke Amerika, jadi nggak mungkin transit ke kita dulu ya. Ya, agak kurang menguntungkan memang ini. Ada lagi? Kalau China berapa ke Amerika? 245, Bu. Beneran itu. Nggak usah dijual ke Amerika. Dijual ke Australia, ke Singapura, terus dari Singapura di repackage masuk ke Amerika. Ya, itu tadi ya. Balik lagi ke dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Betul tadi COO, BL, terus apa lagi? Lagi seru memang ini. Perdagangan internasional lagi ramai. Banyak dinamika yang timbul dan akibatnya dampaknya juga banyak juga gitu ya. Arus barang juga akan kemungkinan berubah. Jadi konfigurasi dari supply chain yang awalnya mungkin port-portnya atau jalur-jalur pelayarannya sudah terbentuk gitu ya. Dengan adanya perubahan tarif bisa jadi mendrive atau apa mendrive itu? Mendorong adanya perubahan jalur eh, distribusi barang gitu ya. Belum misalnya Indonesia bisa langsung ke eh, nanti di China lalu ke Amerika. Dengan adanya ini mungkin dia harus belok dulu kemana supaya untuk tadi dapat kemudahan tarif apa penurunan tarif tadi. Jadi negara-negara dengan tarif yang rendah maka dia akan apa namanya memiliki flow atau kuota barang mungkin yang akan lebih besar dibanding negara-negara dengan tarif yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, apalagi? Udah ketemu tadi BL, COO, terus apa kabar dengan packing list? Apa informasi yang harus ada di packing list? Ukuran, berat, sama jumlah paket, Bu. Betul. Untuk apa fungsinya packing list? Tadi untuk ukuran, membantu jumlah, betul. Siapa tadi? Gilbert? pemeriksaan apa Hmm. petugas logistik dan bea cukai, Bu. Yes, betul. Untuk memastikan ya berapa kuantiti yang harus dikirim, diterima, kemudian diperiksa apakah benar apa yang tertulis di dokumen dan apa yang aktual ada di dalamnya. Termasuk di dalamnya tadi handlingnya bagaimana gitu ya. Kan ada tanda-tanda itu fragile, kemudian tidak boleh ditumpuk atau maksimal berapa karton itu juga ada di instruksi yang dituliskan di packing list untuk memastikan bahwa memang dokumen yang disertakan dalam pengiriman barang itu sesuai dengan barang yang sedang bergerak tadi ya. Jadi packing listnya ngikutin barang yang sedang bergerak tadi. Untuk dasar dari pemeriksaan logistik tadi betul custom, kemudian perpindahan moda transportasi dari laut pindah ke tracking gitu ya. Nah itu perlu dilampiri oleh dokumen tersebut. Oke, apalagi ada satu lagi yang belum, yang penting banyak sebenarnya, tapi Voice, salah Bu. satu yang invoice. Ah, betul nih. Invoice untuk apa?
untuk memberikan ini Bu, deskripsi barang yang akan dikirim dari Oke. Deskripsi barang. Kemudian lebih jauh lagi, kalau sudah tahu deskripsinya, Syarat Transaksinya. pembayarannya, Bu. transaksinya. Oke. Terus apa lagi? Nanti di semester 4 Anda belajar kepabeanan ya. Kepabeanan itu nanti apa proses apa ya? Perizinan untuk bea cukai. Jadi salah satu proses penting yang ada di situ adalah penentuan bea masuknya atau bea keluarnya. Jadi barang yang kita impor dari luar negeri kemudian masuk ke Indonesia itu dikenakan yang namanya bea masuk. Dasar dari penentuan bea masuk adalah tadi dari invoice jenis barangnya, kemudian berapa jumlahnya dan berapa harganya. Karena itu nanti akan menentukan berapa besarnya bea masuk yang dikenakan. Jadi barang dengan komoditas tertentu dia akan dikenakan tarif yang berbeda. Jadi ada tabelnya gitu ya. Kalau apa biaya tarif yang tertentu atau fix. Nah, maka komoditas-komoditas tertentu itu akan tertulis gitu. Jadi udah tahu biaya masuknya berapa persen itu dan seterusnya. Itulah fungsi invoice. Jadi sebagai dasar untuk penentuan biaya masuk atau biaya keluar. Sorry ya, Mbak. Oke. Oke. Tadi ya dokumen betul sudah ya. Jadi silakan nanti dipelajari lagi dokumen apa saja yang perlu disiapkan dan apa substansi dari dokumen yang disiapkan itu. Kenapa kita harus menyiapkan itu dalam aktivitas transportasi dan distribusi. Kemudian tadi Syam sudah menyebutkan ada Incoterms. Ada berapa Incoterms, Dava? Cek, cek. Kelas, Bu. Mantap, 11. Nah, itu silakan dipelajari ya. Kategori C, kategori E, F, dan D. Nah, ini masing-masing penggunaannya bagaimana. Mana yang tanggung jawabnya produsen, mana yang tanggung jawabnya dari customer. Oke. Itu highlight dari transportasi distribusi. Nanti kita ketemu lagi kalau transportasi distribusi itu ada di semester 5. Itu lebih ke penentuan rute ya. Jadi optimasi jarak atau optimasi rute dari aktivitas pengiriman barang. Oke, setelah itu kita belajar topik yang kedua apa? Ada yang masih ingat? logistik. Logistik and manufacturing. Yes, ada logistik in manufacturing. Apa highlightnya yang kita sudah pelajari dan diskusikan? Apa? Order taking dan demand forecasting, Bu. Yes, itu salah satu aktivitas penting ya dalam aktivitas logistik dan manufacturing sebagai awal untuk menentukan proses selanjutnya, gitu kan? Berapa banyak yang harus kita produksi dan kita siapkan. Caranya bagaimana? Bisa dengan forecast, bisa juga dengan berdasarkan order takingnya, gitu ya. Berapa banyak delivery purchase order dari customer kita. Berarti itu fixed number atau bisa juga kita predik gitu. Prediknya tadi pakai forecast. Nah, teknik forecastingnya nanti akan dipelajari di semester 3 di mata kuliah analisis data. Gitu ya. Terus apa lagi yang lain? Tipe-tipe manufaktur, Bu. Mantap. Ada berapa tipe, Ya. Andika? Ada 3. Yang pertama, Engineer to order. Yang engineer kedua to ada order, MTO. manufacturer to Manufaktur to order, order. MT, Terus yang terakhir ada manufaktur S. to stock. Yes, ada 3 kategori. Boleh bantu yang lain ingat-ingat apa eh, bagaimana tipe manufaktur yang engineer to order? Contohnya apa?
Kalau engineer atau order itu Bu, produknya dibuat Mm-mm. setelah ada pemesanan dari customer Bu. Mm-mm, Dan betul. desainnya Jadi itu baru, khusus, ya, betul, baru sesuai, didesain ketika ada order, ya. ya Bu. Engineer-nya baru didesain ketika ada order. Contohnya apa, Maulida? Mesin Bu, mesin pabrik, ada jembatan, Ah, konstruksi ya, gedung ya, dengan tinggi sekian, jembatan dengan bentangan sekian, dengan kekuatan sekian, mesin produk, mesin-mesin dengan kemampuan begini, kapasitas begini, itu ya, baru didesain atau di engineering ketika ada order. Betul, jadi ya Bu. merespon kebutuhan dari customer. Oke, sekarang kita ke manufacture to order. Ini sama-sama to order, tapi apa bedanya dengan engineering to order? Kalau engineer to order itu kan tadi desainnya kan belum ada ya Bu, jadi baru dibikin setelah dipesan. Cuman kalau manufacturer to order Mm-mm. ini basic desainnya udah ada Bu, jadi tinggal dibikin aja produknya. Contoh, contoh Syah. Contohnya itu seperti makanan Bu. Kan kalau makanan itu kan misal di toko kue gitu kan udah ada pesanan tertentunya gitu ya Bu, apa Oh kue yes, tertentunya. misalnya dia udah punya resepnya, Udah ada sudah resepnya punya Bu. tekniknya, jadi ketika order dia langsung membuatkan tanpa membuat desain atau komposisi resep yang baru, Iya Bu. gitu ya. Kalau engineering to order dia memang dari scratch, mendesainnya dari awal, gitu ya, karena kan berbeda desain yang diharapkan oleh customer. Tapi kalau manufacture to order, desainnya dia sudah punya mobil misalnya, dia sudah punya mobil desainnya kan ya, engine-nya, kemudian kapasitas engine-nya sekian, apa desain bodinya begini dan seterusnya. Dia dibuat ketika ada pembelian dari customer. Beda kalau engineer to order tadi, desainnya baru dibuat ketika ada order, gitu ya. Ada lagi contohnya? Seragam Bu, seragam gitu. Seragam yang desain khusus ya. Nah, boleh tuh, misalnya seragam apa PNS, seragam manufaktur gitu ya, seragamnya staff. Nah, itu betul. Oke, yang terakhir, tipe terakhir, Manufaktur manufaktur stok. tuh Stok apa bedanya? itu produknya diproduksi sebelum ada pesanan. Jadi berdasarkan prediksi permintaan Hmm, atau kebutuhan pasar. Contohnya itu cakep. banyak di bahan makanan kayak beras gitu-gitu, Ibu. Hmm, cakep. Beras tapi tidak di manufaktur loh ya. Iya, Ibu. Ini manufaktur loh. Manufaktur berarti contohnya apa? Kecap, saus, sesuatu yang harus tersedia dulu di pasar baru dibeli ya. Jadi dia dibuat untuk memenuhi stok di retail, bukan kita butuh kecap pesen dulu baru datang, bukan begitu ya. Jadi kecap itu sudah harus available, ada di retail, ada di warung, di tempat yang mudah dijangkau oleh customer kita. Nah, fungsi manufacturingnya tadi ini akan lebih banyak dengan prediksi gitu ya, forecast, karena pembeliannya juga tidak bisa apa namanya, bukan dibeli untuk bukan dibuat untuk ketika di order ya, tapi dia dibuat untuk stok gitu, untuk persediaan di level retail. Oke, tadi tiga mudah-mudahan cukup jelas ya bedanya. Terus apa lagi? Oh, yang terakhir adalah MPS dan MRP ya. Rencoki no, udah turun lunak. Ini siapa nih? Dava nih. Itu sisip dia tidur. Dava. Nah, oke. Terus, yuk tadi MPS dan MRP apa bedanya? NPS itu kayak perencanaan gitu, Bu. Perencanaan produksi. Dia menentukan apa aja yang diproduksi, terus berapa banyak dan kapan produksi itu. Hmm, cakep. Mm-mm. Jadi tadi ya jadwal berarti dia berapa banyak dan kapan. Itu point of highlightnya dari MPS. Berapa banyak, kapan, kemudian itu di breakdown dalam bentuk jadwal
Kalau produksinya harian berarti sampai per hari, gitu ya. Kalau ordernya dalam 1 bulan, termnya berarti dia dalam 1 hari harus bikin, 1 bulan harus, 1 minggu harus bikin berapa, di breakdown lagi per hari harus bikin berapa. Kalau manufakturnya 3 shift, ya, kan ada yang manufaktur 3 shift, ada yang tahu? Ya running 24 hours, 24/7 ya. Jadi dia sudah harus punya target shift 1 harus produksi berapa, shift 2 sudah harus produksi berapa, dan seterusnya. Kebayang nggak? Yang belum punya background manufaktur mudah-mudahan kebayang ya. Jadi ini order nih 1.000 sepeda dalam waktu 1 bulan. 4 minggu di breakdown. Berarti dalam 1 minggu kita harus produksi 250. Let's say begitu ya. Itu berarti per hari kita harus produksi berapa? Dibagi 7. Dalam 7 itu kita ada berapa shift dalam 1 hari? Apakah 1 shift saja? 8 to 5, 8 to 5, atau 24 hours? Ada 3 shift. Nah, itu menentukan berapa banyak yang harus diproduksi dalam 1 hari. Lalu kita turun lagi, ada yang namanya MRP, Material Requirement Planning. Apa hubungannya MPS dengan MRP tadi? Eh, Hubungannya mereka saling berkaitan karena Bu di MRP ini itu dia fokusnya itu mungkin memastikan ketersediaan barangnya gitu Bu. Yes, betul. Udah masuk logiknya nih, Filbert. Berarti kan tadi ada jadwal nih ya, Filbert. Dalam 1 hari harus produksi 50 pieces sepeda. Berarti dalam 1 hari harus disiapkan berapa ban, berapa pedal, berapa rangka, berapa tali apa kabelingnya, gitu ya. Itulah yang disebut dengan material requirement planning. Ditambah lagi nanti lebih dalam lagi berapa stok yang kita punya. In hand-nya ada berapa yang available di pabrik kita. Berarti berapa yang harus kita pesan kepada supplier. Kapan jadwal kedatangannya, gitu ya. Kebayang? Itu dia. Jadi memang cukup kompleks ya aktivitas logistik di manufaktur. Semakin tinggi kompleksitasnya atau uh, tingkat teknologi dari industri manufakturnya, maka kompleksitasnya juga akan semakin tinggi. Detail dari apa ya MRP atau pengelolaan material itu nanti bisa juga dipelajari di materi sistem logistik terintegrasi, itu kalau nggak salah ada di semester 5 ya. Jadi bagaimana kita mengelola material mulai dari purchasing-nya sampai nanti bagaimana mengelola dalam aktivitas produksinya dan seterusnya. Oke, bungkus untuk logistik in manufaktur. Jadi mungkin nanti highlight pertanyaannya seputar itu. Tolong dipersiapkan dengan baik, dibaca, dihafalkan kalau ada yang perlu dihafalkan supaya nanti ketika asesmen tidak terlihat kosong ya. Jadi itu bagian dari proses belajar supaya Anda benar-benar bisa menyerap ilmu-ilmu logistik yang ini basic loh ya, pengantar logistik ini masih basic. Oke, topik terakhir adalah logistik dalam konteks perdagangan internasional. Saya rasa sebenarnya nggak ada highlight yang apa namanya yang sulit gitu ya. Saya rasa semua sudah kita bahas di logistik perdagangan internasional. Kenapa terjadi perdagangan internasional? Mungkin ada yang bisa sharing. Kenapa terjadi aktivitas perdagangan antar negara? Kenapa nggak dipenuhi aja dalam satu negara aja udah perdagangannya lokal, nasional? Kenapa terjadi perpindahan perdagangan barang antar negara? Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara, Bu. Misalnya kan kalau di Yes. negara A itu kan, Bu, ada nikel, Bu. Kemudian di negara B ada nikel. Nah, negara ini apa? Karena negara B ini butuh nikel, jadi negara A ini kayak ngasih penawaran gitu ke negara B untuk kirim nikel. Jadi terjadilah perdagangan itu, Bu. Untuk Yes, keren. Jadi ya, jadi salah satu faktornya adalah potensi geografis yang secara natural dimiliki oleh masing-masing negara. Rusia misalnya kaya dengan minyak, Timur Tengah kaya dengan minyak, kita membutuhkan minyak, maka
mau tidak mau kebutuhan kita harus dicukupi dengan mendatangkan dari negara lain yang mempunyai surplus suplai minyak, betul ya? Jadi itulah terjadi aktivitas perpindahan barang, dalam hal ini konteksnya adalah perdagangan internasional. Ada konsekuensi dari perpindahan barang tersebut karena melintasi batas negara dengan kondisi geografis yang berbeda, kemudian regulasinya atau peraturannya juga berbeda, kemudian juga geopolitiknya juga mungkin agak tadi ya ada dinamika dan seterusnya. Itu menarik sebenarnya kalau Anda mau kulik ya, mungkin S2 nanti ikut apa namanya, ngambil apa mastering di perdagangan internasional, mungkin ada rezeki kuliah di luar negeri ya, siapa tahu, itu menarik. Kemudian ada juga kan perjanjian bilateral antara negara tertentu, tarifnya lebih rendah gitu ya, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Australia misalnya. Oke. Salah satu juga materinya Incoterms ya, di perdagangan internasional diulangi lagi, kemudian juga apa? Oh, terkait dengan pengiriman tadi ya, ada simbol-simbol pengiriman ya, yang tidak boleh kena api, flammable, gitu-gitu, itu ada di buku. Oke, ada pertanyaan? Untuk closing kita ini terakhir nih, pertemuan terakhir dengan saya di semester 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau disampaikan juga boleh, nggak harus bertanya. Curhat, curhat nanti sesinya habis ini ya, kelas B. Ada nggak? Indira, Syam, Adel, Maria, Zikri. Mau senyum-senyum kenapa sih? Kamu ikut PLC nggak? Ikut, Bu. Ah, mantap. Mana tadi si, kok hilang? Filbert, kamu ikut PLC nggak? Panitia atau ikut peserta? Ikut Bu, peserta Apa? yang Yang desain kompetisi bareng Bu. desain ya? Oke, mantap. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Nanti ditunggu ya jadwalnya, pemberitahuan jadwal asesmen akhir semesternya. Mudah-mudahan lancar semua menghadapi minggu asesmen akhir semester, diberikan hasil